Soal chondroitis atau ikan tulang rawan ya di sini. Nah, chondroitis di sini contohnya salah satunya adalah hiu ya. Jadi si hiu itu dia udah melewati checkpoint 4. Artinya dia punya notochord, punya otak juga sama tengkorak, terus dia punya tulang belakang dan fitur tambahan baru yaitu jaws atau rahang. Jadi eh, ini apa keunggulan si hiu dibanding yang bawah-bawah itu adalah dia udah punya rahang di sini. Oke, sebelum kita lebih lanjut bahas soal rahang, kita bahas soal si hiunya dulu. Jadi ini bakal saya kecilin, saya bakal munculin gambar si hiunya. Jadi ini adalah struktur dasar dari si hiu ya. Jadi si hiu itu bentuknya kayak torpedo di sini karena dia streamline ya, memungkinkan untuk pergerakan yang cepat. Nah, lalu ada fitur yang menarik nih di sini ada dua. Jadi yang pertama itu ada garis-garis yang ini nih, garis-garis yang ini kayak garis putus-putus gitu. Nah ini maksudnya apa nih? Nah garis putus-putus ini dia bukan bukan cuma pingin coret-coret doang, tapi dia ada artinya ya. Jadi bagian sini, bagian yang ada di kepala sama nyambung sampai dari wajah sampai ekor, itu disebut dengan lateral line system. Nah ini apa sih maksudnya nih lateral line system? Jadi gini, si hiu itu tinggal di mana? Di air kan, di laut kan. Nah di laut itu medium laut itu air kan, yang ada banyak di situ tuh air. Jadi medium hidup si ikan hiu di sini adalah air. Nah di air itu sifatnya tentu beda dengan udara ya. Jadi kalau misalnya saya punya pertanyaan nih, kalau misalnya saya nanya, hiu itu atau ikan lain dia bisa ngedengar apa enggak? Dia bisa mendengar suara atau enggak nih si hiu itu? Buat kejawab pertanyaan itu coba kita bayangin atau jangan bayangin deh, praktekin aja coba. Kita membenamkan muka di air bak, terus coba ngomong. Ada suaranya enggak? Kedengeran nggak suaranya ketika kita ngomong di bawah air? Enggak kan? Kenapa? Karena itu sifat udara ya, sifat suara ya. Jadi suara itu muncul gara-gara ada getaran kan, getaran dia merambat didengar atau diterima oleh kuping kita, makanya kita bisa ngedengar gitu. Tapi ketika suara itu dikeluarkan di medium yang lain bukan udara kayak contohnya air, nah perambatannya itu bakal jadi berbeda kan. Dia terbaca sebagai gelombang tapi dia tidak terbaca sebagai suara. Nah jadi si hiu ini dia bisa dengar nggak? Gimana coba? Nah, saya ganti pertanyaannya deh. Hiu itu punya kuping apa enggak? Dia punya kuping enggak? Bisa denger enggak? Punya kuping enggak? Enggak ya. Jadi hiu atau ikan lain tuh dia nggak punya kuping. Tapi sebagai gantinya dia punya garis ini, lateral line system, yang fungsinya adalah mendeteksi getaran. Jadi di bagian sini, bagian garis ini ada titik-titik di ini ya, titik-titik dan pori-pori di bagian sini, dan di titik-titik itu ada organ dalamnya yang namanya disebutnya biasanya sebagai statosis satunya. Statosis. Dia juga sama mendeteksi getaran di sini. Jadi lateral line system itu terdiri dari jajaran dari banyak statosis di bagian-bagian sini. Gitu. Ini saya highlight nih. Karena penting ya si ini lateral line system ini. Gitu. Jadi karena dia nggak bisa mendengar di bawah air, sebagai gantinya dia bisa mendeteksi getaran via si statosis ini dan tergabung dalam lateral line system. Lalu satu lagi dia juga punya organ sensoris yang unik. Jadi di bagian sini, bagian depan, terutama di bagian moncong dan bagian wajah ya. Di sini saya gambarin ada titik-titik nih di sini. Nah titik-titik ini dia bukan jerawat ya, jadi hiu itu nggak jerawatan. Di bagian titik-titik ini tuh ada artinya. Maksudnya adalah ini elektroreseptor. Jadi dia sama fungsinya kalau si lateral line system itu dia mendeteksi getaran, kalau elektroreseptor itu mendeteksi aliran listrik. Mendeteksi aliran listrik.
Jadi kedua hal ini, baik itu si elektroreseptor sama lateral line system, itu memungkinkan si hiu untuk mendeteksi pergerakan atau apapun yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ini keduanya berperan sebagai pengganti organ pendengaran ya, pengganti telinga ya. Tapi si ini organ sensoris lain kayak misalnya kulit atau mata, dia masih berfungsi secara baik gitu. Jadi hiu juga dia bisa melihat dan penglihatannya cukup tajam ya untuk jarak dekat. Kayak gitu soal si struktur dasar atau struktur luar si hiu ya. Jadi tadi dia nggak bisa mendengar, tapi dia bisa mendeteksi getaran dan mendeteksi aliran listrik. Jadi kalau misalnya ada hiu di dekatnya, ya kabur lah, ngapain ada di situ. Jadi dia bisa mendeteksi pergerakan ya, terutama pergerakan yang mendadak. Makanya dia bisa cepat banget gitu ngejar mangsanya. Nah, kayak itu soal struktur dasar hiu. Saya bakal cut dulu sampai sini. Selanjutnya saya bakal bahas soal struktur internalnya ya.